Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Data dan Penyimpanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen data. Manajemen data adalah rangkaian pengelolaan data mulai dari kegiatan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis data hingga menjadi suatu informasi dengan memastikan bahwa data tersebut akurat, mutakhir, aman dari gangguan dan tersedia bagi pemakai. Tujuan manajemen data yaitu menyediakan informasi akurat dan tepat waktu, mengembangkan dan mempertahankan satu sistem yang efisien untuk membuat, menyimpan, memanfaatkan, memelihara, dan menempatkan informasi perusahaan. Kegiatan manajemen data. Yang pertama ada tata kelola data atau data governance. Tata kelola data adalah lembaga organisasi yang mengawasi penggunaan dan kegunaan data sebagai aset organisasi. Tata kelola data sering diandalkan sebagai solusi atas permasalahan kualitas data sebuah organisasi. Menurut Olson, data yang berkualitas adalah data yang akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, spesifik, dan dapat dipercaya. Dalam tata kelola data perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu aset data. Aset merupakan semua hal yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Aset perusahaan sendiri tidak sebatas hanya benda fisik saja, seperti gedung, gudang, uang kas kendaraan, tetapi juga elemen non-fisik, seperti merek dagang dan hak paten teknologi. Begitu penting untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Maka tentu setiap perusahaan akan sangat memperhatikan pengelolaan asetnya. Selanjutnya, rancangan kelola data. Satu aspek yang penting dalam implementasi tata kelola data adalah rancangan struktur yang mengatur peran dan fungsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses-proses tata kelola data. Struktur organisasi adalah salah satu komponen penting dari proses dan kepemimpinan dalam tata kelola data. Tanpa peran dan tanggung jawab yang jelas, akan sulit untuk memastikan bahwa proses-proses tata kelola data dilaksanakan secara rutin dan benar. Selanjutnya ada pengurus data. Seorang pengurus data bertanggung jawab atas manajemen dan kecakapan data yang disimpan dalam suatu organisasi. Organisasi besar mengharapkan pengurus data untuk secara ahli dapat menangani semua hal yang terkait dengan pemrosesan data, kebijakan data, pedoman data, dan mengelola informasi berharga sebuah organisasi sesuai dengan kewajiban kebijakan dan peraturan. Selanjutnya ada etika data. Etika data merupakan cabang dari etika terapan mengenai penilaian dan pendekatan untuk menghasilkan, menganalisis, dan menyebarluaskan data. Penggunaan data harus bertanggung jawab dan harus mematuhi prinsip-prinsip etika data serta undang-undang yang telah diatur oleh suatu negara. Selain itu, etika data harus memenuhi nilai-nilai menjadi dasar hukum perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi. Etika mengenai data meliputi pembuatan, pencatatan, pemrosesan, penyebaran, pembagian, dan penggunaan data tersebut dalam mengelola manajemen data. Poin yang kedua adalah data arsitektur. Data arsitektur adalah keputusan bisnis dan keputusan teknis, bagaimana model bisnis baru dan cara kerja baru yang didorong oleh data dan informasi. Data arsitektur mencakup spesifikasi yang digunakan untuk menggambarkan keadaan data yang ada, menetapkan persyaratan data, memandu integrasi data, dan mengontrol aset data sebagaimana yang tercantum dalam strategi data. Data arsitektur juga menjelaskan bagaimana data diproses, disimpan, dan digunakan dalam manajemen data, memberikan kriteria untuk operasi pemrosesan data sehingga memungkinkan untuk merancang aliran data dan juga mengontrol aliran data dalam sistem. Arsitektur data biasanya bertanggung jawab untuk menentukan status target, menyesuaikan data selama pengembangan, dan kemudian menindaklanjuti serta memastikan peningkatan dalam keaslian data. Selanjutnya, pemodelan data. Pemodelan data dalam rekayasa perangkat lunak adalah proses penciptaan sebuah model data dengan menerapkan model deskripsi formal data menggunakan teknik pemodelan data. Pemodelan data adalah metode yang digunakan untuk menentukan dan menganalisis persyaratan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis suatu organisasi.
Macam-macam model data. Yang pertama ada model data berbasis objek, merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logika antara data dalam suatu manajemen data berdasarkan objek data. Kemudian yang kedua ada model data berbasis record. Model ini berdasarkan rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam suatu manajemen data. Dan yang terakhir ada model data berbasis fisik. Model data fisik digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Yang keempat ada manajemen basis data. Merupakan software yang digunakan untuk membangun sebuah sistem basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS membantu dalam pemeliharaan dan pengolahan kumpulan data dalam jumlah besar, sehingga dengan menggunakan DBMS tidak menimbulkan kekacauan dan dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Administrasi basis data adalah fungsi mengelola dan memelihara perangkat lunak sistem manajemen basis data. Perangkat lunak DBMS arus utama seperti Oracle, Microsoft SQL Server memerlukan manajemen yang berkelanjutan. Ada 3 jenis DBA. Yang pertama ada sistem DBA, juga disebut dengan DBA fisik, DBA operasi atau DBA produksi pendukung. Fokus pada aspek administrasi basis data seperti instalasi, konfigurasi, penambalan, peningkatan, backup, dan pemulihan basis data. Yang kedua ada pengembangan DBA. Fokus pada aspek logis dan pengembangan administrasi basis data seperti desain, yang kelima, keamanan data. Keamanan data melibatkan kontrol khusus, kebijakan standar, dan prosedur khusus untuk melindungi data dari berbagai masalah, termasuk akses tidak sah, kerugian karena kecelakaan, dan penghancuran. Keamanan data dapat mencakup teknologi tertentu dalam kontrol administratif dan logistik. Ia bahkan dapat memasukkan aspek fisik keamanan untuk membatasi akses, memanipulasi, atau pengungkapan data sensitif. Sebagian besar organisasi memiliki beberapa jenis kontrol keamanan data. Beberapa jauh lebih kuat daripada yang lain. Kontrol ini juga dapat mencakup penerapan perlindungan untuk mencegah akses ke area seperti situs web, komputer, dan semua jenis database pribadi atau bisnis. Dengan demikian, keamanan data tetap menjadi salah satu pertimbangan paling penting bagi entitas yang serius. Manfaat keamanan data. Kehilangan atau pengungkapan data berharga yang tidak sah bisa sangat mahal bagi suatu organisasi. Itu alasan keamanan data cukup berguna, misalnya melindungi semua informasi berharga. Informasi sensitif tidak pernah dibocorkan. Keamanan data menyimpan semua informasi tepat di tempat yang seharusnya. Kemudian penting untuk reputasi seseorang. Organisasi apapun yang dapat menyimpan rahasia juga membantu membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan termasuk pelanggan, yang tahu bahwa data mereka aman dan terlindungi. Pemasaran dan keunggulan kompetitif. Menjaga informasi sensitif dari akses ilegal dan pengungkapan di depan pesaing. Mencegah akses apapun ke rencana pengembangan atau ekspansi masa depan. Kunci dalam mempertahankan keunggulan kompetitif seseorang. Dan yang terakhir, menghemat biaya pengembangan dan dukungan. Semakin awal kita memasang fitur keamanan ke dalam aplikasi, semakin sedikit biaya yang mungkin dikeluarkan dari setiap biaya dukungan dan pengembangan di masa mendatang dalam hal modifikasi kode. Yang keenam, referensi dan data master. Referensi dan data master adalah kumpulan data yang umumnya non-transaksional yang memberikan konteks transaksi dan menyediakan titik koneksi antara data dan di antara data terkait dalam berbagai catatan, file, tabel, dan format penyimpanan lainnya. Data referensi adalah data yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan data lainnya. Contoh data referensi termasuk daftar kode, taksonomi, dan hierarki data. Sedangkan data master adalah data tentang
entitas bisnis yang menyediakan konteks untuk transaksi bisnis. Tidak seperti data referensi, nilai data master biasanya tidak terbatas pada nilai domain yang ditentukan sebelumnya. Aturan bisnis biasanya menentukan format dan rentang nilai data master yang diizinkan. Manajemen data master adalah proses mendefinisikan dan memelihara bagaimana data master dan referensi akan dibuat, terintegrasi, dipelihara, dan digunakan seluruh perusahaan. Ini adalah upaya yang kompleks dan memerlukan dimasuknya beberapa disiplin manajemen data, yaitu tata kelola data, manajemen metadata, integrasi data, kualitas data, dan penggunaan semua bidang di arsitektur perusahaan. Dan yang terakhir, master. Data master adalah kata benda penting dari semua bisnis dan umumnya terbagi dalam 4 kelompok. Yang pertama ada orang, misalnya pelanggan, karyawan, vendor. Yang kedua ada barang, misalnya produk, barang atau widget. Yang ketiga ada tempat, misalnya lokasi kantor atau divisi geografis. Dan yang terakhir ada konsep, misalnya kontrak, klaim, akun, dan lainnya. Semua tipe data ini adalah bagian dari sistem informasi organisasi dimanapun. Data master memungkinkan koneksi antara transaksi untuk memungkinkan pengelolaan catatan yang harus dihubungkan di file, tabel, aplikasi yang berbeda. Selanjutnya ada manajemen data referensi. Mengelola data rujukan dengan benar adalah penting bagi organisasi manapun karena data rujukan membawa konteks transaksi data melalui konten semantik, deskripsi nilai, kode, data lokasi, dan informasi kontekstual lainnya. Data referensi dapat digunakan untuk mendorong logika bisnis yang membantu menjalankan proses bisnis, menunjukkan aplikasi untuk melakukan tindakan tertentu atau menyediakan segmentasi yang bermakna untuk menganalisis data transaksi. Selain itu, pemetaan data referensi sering membutuhkan penilaian manusia, sehingga kebutuhan untuk interferensi oleh pelayan data bisnis dalam proses manajemen data referensi tidak dapat diabaikan. Dan yang terakhir ada kualitas data. Kualitas data adalah level data yang menyatakan data tersebut akurat, lengkap, update, konsisten sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis dan relevan. Menilai kualitas data memerlukan pemeriksaan karakteristiknya dan kemudian menimbang karakteristik tersebut sesuai dengan apa yang paling penting bagi sebuah organisasi dan aplikasi yang digunakan. Terdapat 7 karakteristik yang menentukan kualitas data. Yang pertama adalah akurat dan ketelitian. Karakteristik ini mengacu pada ketepatan data. Tidak ada unsur yang keliru dan harus menyampaikannya pesan yang benar tanpa menyesatkan. Keakuratan dan ketepatan ini memiliki komponen yang berhubungan dengan penggunaannya. Tanpa memahami bagaimana data akan dikonsumsi, memastikan akuransi dan presisi bisa di luar target atau lebih mahal dari yang dibutuhkan. Misalnya ketepatan dalam perawatan kesehatan, mungkin lebih penting daripada industri lainnya. Yang kedua, hak kuasa dan kebenaran. Persyaratan yang mengatur data menetapkan batasan karakteristik ini, misalnya pada survei, item seperti jenis kelamin dan kewarganegaraan biasanya terbatas pada serangkaian pilihan dan jawaban terbuka tidak diizinkan. Setiap jawaban selain ini tidak akan dianggap sah atau berdasarkan persyaratan survei. Ini adalah kasus untuk sebagian besar data dan harus dipertimbangkan dengan cermat saat menentukan kualitasnya. Yang ketiga ada keandalan dan konsisten. Banyak sistem di lingkungan saat ini menggunakan atau mengumpulkan data sumber yang sama. Terlepas dari sumber apa yang mengumpulkan data atau tempat tinggalnya data, tidak ada yang bertentangan dengan nilai yang berada pada sumber yang berbeda atau dikumpulkan oleh sistem yang berbeda. Harus ada mekanisme tepat dan stabil yang mengumpulkan dan menyimpan data tanpa kontradiksi atau varian yang tidak beralasan. Yang keempat, tepat waktu dan relevan. Harus ada alasan yang sah untuk mengumpulkan data untuk membenarkan usaha yang dibutuhkan, yang juga berarti harus dikumpulkan pada saat yang tepat waktu. Data yang dikumpulkan terlalu cepat atau terlambat bisa menggambarkan situasi dan mendorong keputusan yang tidak akurat. Yang kelima, kelengkapan. Data tidak lengkap sama berbahayanya dengan data yang tidak akurat. Kesenjangan dalam pengumpulan data menyebabkan sebagian tampilan keseluruhan gambar ditampilkan. Tanpa gambaran terlengkap tentang bagaimana operasi berjalan, tindakan yang tidak diinformasikan akan terjadi. Penting untuk memahami persyaratan lengkap yang merupakan kumpulan data yang komprehensif untuk menentukan apakah persyaratan dipenuhi atau tidak.
Yang keenam, ketersediaan dan aksesibilitas. Karakteristik ini terkadang rumit karena kendala hukum dan peraturan. Terlepas dari tantangannya, individu membutuhkan tingkat akses yang tepat terhadap data untuk melakukan pekerjaan mereka. Ini menduga bahwa data ada dan tersedia untuk akses yang diberikan. Yang ketujuh, rinci dan keunikan. Tingkat detail pengumpulan data penting karena kebingungan dan keputusan yang tidak akurat dapat terjadi. Kumpulan data gabungan dirangkum dan dimanipulasi dapat menawarkan arti yang berbeda daripada data yang tersirat pada tingkat yang lebih rendah. Tingkat granularitas yang tepat harus didefinisikan untuk memberikan keunikan dan sifat khas yang cukup untuk terlihat. Ini adalah persyaratan agar operasi berfungsi secara efektif. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.